Jumpa lagi di Klapo Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang dapat memperkokohkan akan iman kita, mempertumbuhkan akan iman kita, maka marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita meminta tuntunan Roh Kudus menolong dan memampukan saya dan jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Ada satu kebanggaan kami kepada Engkau Allah yang selalu peduli, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memperhatikan setiap kebutuhan hidup kami, sehingga kami melangkah berjalan mengarungi hidup di tengah-tengah dunia, tempat Allah yang menciptakan kami di tempat ini Tuhan. Maka kami akan mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu, supaya kami tidak mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, dan keputusasaan. Hikmat Tuhan menyertai kami, bahkan hamba-Mu ini, dengan hikmat, pengetahuan, kosakata, dan tutur kalimat yang baik. Sehingga firman yang diuraikan jangan menurut kehebatan dan kekuatan hamba, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendirilah yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Mazmur, pasal 104, ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-30. Dengan perikop pembacaan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat 19, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergeraklah segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita sebagai umat yang berada dalam minggu-minggu Advent, yang ada dalam masa-masa penantian. Biarlah kita tetap siaga dalam ketekunan dan kesetiaan kita untuk membaca akan firman Tuhan, supaya membawa kita hidup dalam kebenaran, sehingga ketika ia datang pada kali yang kedua, dia mendapati saya dan pemirsa sekalian, kita berada dalam kehidupan yang layak di hadapannya, hidup yang benar, maka kita tetap akan mendapati berkat-berkat Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 104, ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-30, maka diberikan tema bagi kita, hidup dalam keteraturan, bijaksana, dan bermakna. Setiap anak-anak ketika dia mau menjadi anak yang bijaksana, berhasil, dan menunjukkan bahwa anak itu dia sangat memiliki kehidupan yang baik dan sangat bermakna dalam setiap karirnya, tugas kerjanya, maka supaya dia berada dalam satu keteraturan, dia dibentuk dalam masa-masa pertumbuhan sampai ia masuk ada dalam bangku-bangku studi, baik dalam melewati jenjang, baik itu TK, SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Karena ketika orang yang tidak melewati jenjang pendidikan, kehidupan dia tidak akan berada dalam keteraturan. Atau ketika seseorang tidak dididik dengan didikan orang tua yang membawa hidupnya menjadi hidup yang akan bermakna ke depan, maka hidupnya juga akan hancur, kehidupannya tidak akan bermakna, bahkan juga terlihat hidupnya tidak berbijaksana.
Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memiliki hidup yang berada dalam keteraturan, bijaksana, dan bermakna, siapakah yang akan memberikan kita hidup dalam keteraturan? Dan bagaimana caranya kita untuk mau melakukan keteraturan? Hidup yang harus taat dan setia untuk menjadi umat yang teratur, yang berada dalam jalan kebenaran, hidup yang taat dan setia kepada Tuhan, kita perlu memandang akan firman Tuhan yang akan menghidupkan kita. Bahkan kita melihat Allah yang begitu teratur dalam pekerjaannya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita umat manusia, dalam membedakan mana manusia, mana binatang, bahkan juga tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan lain sebagainya, dalam memisahkan malam dan siang, pagi dan petang, bahkan juga kehidupan yang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itulah Allah yang begitu berada di dalam suatu keteraturan yang memiliki hikmat yang begitu luar biasa, adanya kebijaksanaan dengan tidak segampang dan semudah Allah menghancurkan semuanya. Karena Dia sendiri yang mengerjakan semua ciptaan yang ada dalam dunia ini, maka Dia pantas dan layak untuk dipuji. Sebagaimana kita lihat pada ayatnya yang ke-24 mengatakan kepada kita, "Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi dengan ciptaanmu. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya." Ini ungkapan suatu kehebatan Tuhan dan pengharapan manusia di hadapan Tuhan, karena tanpa campur tangan Tuhan, sia-sialah akan kehidupan kita. Maka menjadi suatu ajakan bagi kita, mari selaku umat-umat Tuhan, kita bersandar kepada Dia, kita meminta kepada Dia, karena Dia adalah sumber pohon berkat. Dia yang menyediakan makanan kepada kita, Dia yang memberikan waktu kepada kita untuk mencari nafkah, karena tanpa campur tangan Tuhan, kita akan berada dalam kebinasaan, kelaparan, kehausan, dan hidup ini tidak akan bermakna tanpa campur tangan Tuhan. Tapi karena ada campur tangan Tuhan, hidup ini memiliki makna yang begitu luar biasa dalam menikmati ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ayatnya yang ke-29 mengatakan kepada kita, "Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu." Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa ketika tanpa campur tangan Tuhan, hidup ini tidak akan bermakna. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita selaku umat yang berada dalam kejahatan, umat yang tidak taat melakukan perintah Tuhan, umat yang tidak menikmati santapan rohani, firman yang akan menghidupkan dia, sebagaimana dia harus hidup dalam firman, karena itu adalah suara Tuhan, isi hatinya, maka sia-sia. Dan ketika dia mengambil rohnya daripada kita, kita akan mati, binasa. Memang kematian itu adalah awal langkah setiap umat yang percaya kepadanya untuk berjumpa kepada Dia, berjumpa bersama-sama dengan Dia. Tetapi ketika setiap umat tidak taat kepadanya, sudah mati secara jasmani, rohaninya, maka akan mati dalam kehidupan yang kekal, binasa di dalam api neraka. Maukah jemaat untuk berada dalam api neraka? Kalau tidak mau untuk memiliki atau berada di dalam api neraka, maka menjadi ajakan, hiduplah dalam keteraturan, bijaksana, dan bermakna. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengantarkan kami untuk menjadi umat yang taat dan setia. Berikanlah kami untuk hidup yang berada dalam keteraturan, bijaksana, dan bermakna. Jangan kami hanya sekedar hidup dalam dunia tanpa meminta Tuhan turut campur tangan dalam hidup kami dan membentuk kami. Jangan kami hidup dalam dunia dengan kekuatan dan kehebatan dan kesombongan dan keangkuhan kami. Jangan kami hidup di dalam dunia ini dengan kejagoan kami dan selalu kami mengandalkan kekuatan dunia. Karena semua apa yang kami tonjolkan tanpa campur tangan Tuhan atas kehebatan kami dan mengandalkan dunia,
hidup kami akan dibinasakan. Karena Engkau akan mencabut roh daripada kami, maka kami akan mengalami kematian. Mati di dalam rohani, mati di dalam jasmani, dalam kehidupan yang akan binasa dalam api neraka. Oleh sebab itu hidupkanlah tubuh jiwa roh kami secara jasmani, secara roh, yang Tuhan akan pimpin dan tuntun kami. Berikanlah kami untuk selalu memandang Engkau Allah. Bapa, terima kasih supaya kami ada dalam masa-masa penantian yang selalu kami berjaga-jaga, kami tetap mau mengikuti apa yang Tuhan Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah mereka yang selalu menopang akan perjalanan penginjilan lewat channel Klavos Sukacita ini. Allah mengenal setiap kepedulian mereka, setiap berkat-berkat yang mereka bagikan kepada kami sekalian. Allah yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu memberkati mereka. Karena kami tidak dapat membalaskan akan setiap berkat-berkat mereka, tapi Engkau Allah yang kami andalkan. Karena Tuhan yang punya pekerjaan ini, maka kami kembalikan dan pulangkan kepada Engkau yang adalah sumber pohon berkat. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati kami, hikmat Tuhan menyertai kami, mampukanlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kru, sehingga tetap nama Tuhan dipermuliakan lewat channel Klavos Sukacita. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.